Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mempelajari sesuatu yang sangat penting dan seringkali ini menjadi topik kontroversial. Mengenai apa? Yaitu mengenai mujizat. Mengenai mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang terjadi yang di luar kemampuan manusia. Maka itu disebut mujizat. Ya kalau bikin handphone ini bukan mujizat, karena manusia yang bikin pesawat juga bukan mujizat. Tapi sesuatu yang manusia tidak dapat lakukan dan terjadi, maka itu dilihat sebagai mujizat. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mujizat, masih adakah mujizat yang manusia tidak dapat lakukan, yang hanya Tuhan saja dapat lakukan, atau di luar kemampuan manusia? Kita katakan masih. Tuhan masih berkuasa. Kami adalah kelompok yang paling percaya mujizat. Mengapa? Karena kami percaya langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan Allah, Tuhan, tetap mengendalikan, mengontrol dunia ini. Tetapi dari Alkitab kami dapatkan tujuan ketika mujizat itu diperlihatkan, ya, tujuan ketika tanda Simeon diperlihatkan, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mengapa Yesus Kristus melakukan mujizat? Mengapa Musa melakukan mujizat? Mengapa Tuhan memberikan kuasa kepada Musa melakukan untuk membuat ya Musa disegenin, didengarkan oleh Firaun dan juga oleh orang-orang Yahudi? Mengapa Yesus Kristus melakukan mujizat? Jawabannya untuk membuktikan ya, bahwa dialah Mesias. Untuk membuktikan bahwa dialah Mesias. Yesaya pasal 35. Yesaya pasal 35 di ayat yang ke-5 dan 6 ada berbunyi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini adalah nubuat mengenai kedatangan Allah Jehovah. Dia jadi juru selamat dan kehadirannya di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah oleh sebab itu Tuhan Yesus datang dan dia menggenapi apa yang ditulis, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan ketika Yohanes Pembaptis dipenjara, sebagai manusia, dia mungkin heran, dia tidak tahu mengapa dia dipenjara. Dan dia kirim muridnya kepada Tuhan Yesus dan bertanya, apakah engkau dia atau kami harus menunggu lagi? Tahukah Bapak Ibu sekalian, apa jawab Tuhan Yesus kepada murid Yohanes Pembaptis? Dia bukan berkata, benar, akulah dia, lihat KTP-nya. No, bukan itu. Tapi dibilang, kasih tahu Yohanes, orang buta sudah melihat, orang lumpuh sudah berjalan, ya, dan lain sebagainya. Itu berarti dia berkata bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sudah dia genapi, sudah benar. Begitu. Dialah Sang Jehovah, Mesias. Dan dialah yang di dalam kitab Maleaki pasal 4 ayat 5 yang kedatangannya didahului oleh Elia. Dan Yohanes itu sebenarnya adalah Elia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa tujuan Yesus melakukan mujizat? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat, bahkan Allah Jehovah yang datang menyelamatkan manusia. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus pulang ke sorga,
Tuhan Yesus pulang ke sorga dan dia memerintahkan murid-muridnya, rasul-rasul, untuk pergi keluar memberitakan Injil. Dan dia berkata kepada mereka bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang pergi memberitakan Injil. Sedangkan orang yang menerima Injil itu kalau dia bertobat dan percaya dibaptis akan selamat. Sedangkan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang pergi memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itulah rasul-rasul dilengkapi kuasa melakukan mujizat. Dan kuasa melakukan mujizat ini hanya dimiliki oleh rasul. Mengapa? Karena itu tanda kerasulan. Coba saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu sekalian 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Bunyinya demikian. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Saya ulangi, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Berarti kuasa-kuasa, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda itu adalah bukti kerasulan. Saya ulangi, bukti kerasulan. Berarti kalau yang non-rasul tidak ada. Kalau semua orang ada, yang non-rasul juga ada, itu bukan bukti kerasulan. Dengar baik-baik. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu rasul-rasul diberi kuasa melakukan mujizat. Diberi kuasa melakukan mujizat, diberi kuasa membuat tanda untuk membuktikan bahwa mereka rasul. Mengapa rasul-rasul diberikan demikian? Kenapa Suhento tidak? Karena rasul-rasul itu adalah saksi mata dan mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, dan mereka diberikan wahyu, diberikan inspirasi untuk menuliskan kitab Perjanjian Baru. Jikalau orang tidak percaya kepada omongan rasul, maka hari ini tidak ada kekristenan. Dan jikalau orang tidak percaya kepada omongan Suhento, kekristenan tetap eksis. Tidak begitu persoalan. Tetapi jikalau orang tidak percaya kepada omongan rasul, kekristenan tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itulah mengapa rasul-rasul diberi karunia melakukan mujizat untuk membuktikan mereka adalah rasul Yesus Kristus, utusan Yesus Kristus. Dan apa bukti kamu utusan Yesus Kristus? Mereka melakukan mujizat. Banyak orang nanti kemudian jadi rasul, terserah rasul siapa, asal bukan rasul Yesus Kristus. Karena rasul artinya utusan. Mungkin ada orang saya kirim dia untuk berbuat sesuatu. Ada orang kirim anak buahnya pergi tagih hutang, itu rasulnya. Gitu. Tapi rasul Yesus Kristus adalah 12 orang plus Paulus. Itu rasul Yesus Kristus. Dan mereka inilah yang diberi karunia melakukan mujizat. Untuk membuktikan bahwa mereka itu rasul Yesus Kristus. Ini sangat penting. Sangat penting. Dan itulah sebabnya tulisan mereka hari ini kita terima sebagai firman Tuhan. Mengapa surat Paulus bisa firman Tuhan? Surat Suhento bukan firman Tuhan. Karena Paulus rasul Kristus. Apa bukti Paulus rasul Kristus? Dia bilang segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Itulah sebabnya ketika Paulus berjalan dengan Barnabas, perjalanan misi, Barnabas tidak bikin mujizat, yang bikin Paulus. Waktu Paulus berjalan dengan Silas, Silas tidak bikin mujizat. Paulus yang bikin mujizat. Kenapa? Dia rasul. Timotius tidak bikin mujizat. Ya, yang lain-lain tidak bikin mujizat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menggelitik. Banyak orang berkata, kami baca katanya. Ada ayat yang berkata Stefanus, olehnya Stefanus, Filipus, banyak mujizat terjadi. Kita berkata, ya bisa saja ada mujizat terjadi oleh karena doa. Tapi bukan diberi kuasa melakukan mujizat. Bukan dia. Mujizat terjadi. Filipus pernah terjadi mujizat yang dahsyat sekali, betul nggak? Habis Filipus membaptiskan sida-sida, tiba-tiba dia hilang. Mujizat nggak itu? Oh, dahsyat sekali. Gitu. Bayangkan, ya nggak? Lenyap orangnya, tiba-tiba. Tapi bukan Filipus diberi karunia melakukan mujizat. Tapi olehnya, atau padanya, terjadi banyak mujizat. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Apa beda Tuhan menjawab doa dengan memberikan karunia melakukan mujizat kepada seseorang? Saya sering kali berkata demikian. Misalnya kita rombongan pergi menginjil ke Papua di sana, ya toh, Pak siapa misalnya. Nah kita menginjil di Papua sana. Tiba-tiba seorang bapak, ya toh, jatuh sakit berat sekali dan kelihatannya gak lama lagi bakalan dead ini. Ya. Dan tentu kita berdoa. Semua anggota tim berdoa dan saya juga berdoa. Dan habis berdoa dia bilang agak enak kan Pak ya. Wah sekarang sudah enak nih, sudah nyaman nih. Pak Soento mana ranselnya saya yang pikul. Ya. Itu bukan saya diberi karunia melakukan mujizat. Itu Tuhan menjawab doa. Oke? Tuhan menjawab doa. Saya tidak diberi karunia melakukan mujizat. Saya tidak berhak lalu pulang ke Jakarta. Bikin KKR mujizat. Gitu loh. Ya. Kalau saya doakan orang bakalan sembuh. Gitu. Kalau virus saya hardik akan hilang. Nggak ada yang macam begitu. Gitu. Lalu saya bikin KKR. Gitu. Suruh bawa semua orang sakit ke sini. Gitu. Ya enggak? Datangilah, ya, ramaikanlah, ya toh. Banjirilah, becekilah. Gitu. Kacau balau. Yang tidak sembuh saya bilang, kurang iman. Ini penipuan. Ini penipuan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doa. Ada mujizat terjadi. Karena Tuhan menjawab doa. Tapi bukan diberi karunia melakukan mujizat. Oleh sebab itu kalau saya sakit, saya sendiri sakit, saya berdoa. Dan jemaat saya sakit, saya doakan mereka. Saya doakan mereka. Karena saya tahu Tuhan masih menjawab doa. Tetapi Tuhan tidak memberikan karunia, kemampuan, kuasa kepada seseorang untuk membuat mujizat seperti kepada Rasul. Tidak demikian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Ya, hati-hati kenapa? Karena Alkitab mengatakannya dengan sangat jelas. Sangat jelas. Matius pasal 24, Alkitab berkata dengan sangat jelas bahwa pada akhir zaman sekarang ini, ya, pada akhir zaman katanya apa? Ini Mesias palsu, Kristus palsu. Mesias itu artinya Kristus, ya toh. Dia akan menyesatkan banyak orang dengan mujizat, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah Alkitab selesai, rasul-rasul semua sudah pulang ke sorga. Maka Tuhan tidak memakai kuasa melakukan mujizat untuk menarik orang lagi. Tuhan memakai firman-Nya yang sudah tertulis ini. Orang mau tahu kebenaran, orang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini sudah sangat jelas, sudah dituliskan. Nah, justru Alkitab memperingatkan kita bahwa iblis akan memakai mujizat untuk menyesatkan orang. Jadi Tuhan tidak memakai mujizat lagi untuk menarik orang kepadanya. Dan dia peringatkan iblis yang akan memakai mujizat. Dan yang celakanya apa? Pakai nama Yesus. Kalau dia pakai namanya sendiri, okelah, kita tahu itu dukun. Yang repot karena pakai nama Yesus. Bukan saya tambah-tambahkan loh. Matius 24 ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Dan seterusnya. Ya. Dan katanya apa? Akan menyesatkan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Memakai mujizat. Itulah sebabnya. Di Matius pasal 7. Ya, ayat 21 sampai 23. Orang-orang yang berseru kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Tuhan bilang apa? Enyalah, aku tidak kenal kamu. Mengapa? Karena Tuhan tidak memakai mujizat lagi untuk menarik orang. Tuhan mau memakai firman-Nya, Alkitab ini. Dan Tuhan kasih tahu, peringatkan kita bahwa iblis akan memakai mujizat untuk untuk menyesatkan orang. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Yesus melakukan mujizat? Untuk membuktikan dirinya Mesias. Mengapa rasul-rasul diberi karunia untuk melakukan mujizat? Untuk membuktikan bahwa mereka rasul Kristus. Dan Tuhan peringatkan pada akhir zaman, iblis ya
Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, membajak namanya, menyesatkan orang dengan mujizat. Hati-hati. Maranatha.